may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari terlebih dahulu kita memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberi sehat walafiat, masih diberi panjang umur fil khairi wal barokah, masih dikasih waktu, kesempatan dan peluang untuk menambah amal ibadah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian sebuah kepastian, maka kita terus berharap kepada Allah. Jika saatnya telah tiba, kita semua oleh Allah dipertemukan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Tema kajian pagi hari ini mengenai masalah fikih sholat. Kalau kita berbicara fikih, saya ingat Profesor Ibrahim Hussein tahun 80-an, beliau memaparkan ada perbedaan antara syariat dengan fikih. Kalau kita bicara fikih, maka kita bicara di dalamnya di antaranya hasil ijtihad. Kalau hasil ijtihad dilakukan oleh banyak ulama, kemungkinan untuk sama ada, tapi jauh. Maka karena itu kita harus siap menerima perbedaan. Jangan merasa dirinya paling benar, jangan merasa orang lain salah. Cara berpikir seperti ini berbahaya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kamilah yang paling sunnah. Ini berbahaya. Yang lain tidak mengikuti sunnah. Saya ulang, ini berbahaya. Pada pagi hari ini kalau mau membahas masalah sholat, insya Allah tidak akan tuntas. Apalagi waktunya terbatas. Maka saya awali dengan sepenggal doa yang semestinya ini menjadi sebuah momen yang sangat berharga pas kita berada di bulan Dzulhijjah. Doa Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Saya sampai di situ. Ya Allah, jadikan saya, kata Nabi Ibrahim, sebagai pelaksana, sebagai penegak sholat. Tapi bukan hanya saya, ya Allah, wa min dzurriyyati, generasi-generasi kita. Tolong jadikan saya dan anak cucu saya sebagai pelaksana dan penegak sholat. Intinya bahwa sholat itu sudah dilakukan oleh para nabi terdahulu. Apakah caranya sama dengan kita? Wallahu a'lam. Itu namanya syar'un man qablana, syariat sebelum kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa sholat itu merupakan sebuah sarana
yang dicapai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui proses yang teramat panjang dan mulia. Maka saya bicara sirah terlebih dahulu. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan perintah salat, Bapak Ibu sudah paham. Di mana kira-kira? Pada saat Nabi Mi'raj. Bertemu dengan Allah langsung di Sidratil Muntaha. Sementara waktu perintah-perintah yang lain tidak sama dengan perintah salat yang diterimakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada sebuah istilah, saya melacak apakah ini hadis atau bukan. Ternyata banyak tafsir yang mengatakan bahwa ini bukan hadis karena la sanadalah, tidak ada sanadnya. Wala aslalah, sumbernya tidak jelas. Maka ini sebagai maqalah. Maqalah berasal dari kata qala, yaqulu, qaulan, ucapan. Maqalah sebuah ucapan dituangkan dalam bentuk tulisan menjadi makalah. Apa bunyinya? As-salatu mi'rajul mu'min. Pernah dengar kan Bapak Ibu ya? As-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu sarana mi'rajnya orang mukmin bertemu dengan Allah. Apa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dibelah dulu dadanya, diambil hatinya oleh malaikat Jibril, disucikan dengan air Zam-Zam. Kenapa? Mau bertemu dengan Allah yang maha suci. Maka hati beliau harus suci terlebih dahulu. Begitu pulang dari menghadap Allah yang maha suci, membawa hati yang lebih suci. Kalau memang betul bahwa salat mi'rajnya kita, maka setiap kali kita mau melaksanakan salat, bersihkan dulu hati kita minal illah, dari jenis kotoran apapun, termasuk riya, termasuk perpecahan. Kenapa saya katakan demikian, Bapak Ibu rahimakumullah? Banyak orang sholat pilih-pilih, ini kelompok saya apa bukan? Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Ada. Banyak lagi jawabannya. Ini berbahaya ini jamaah rahimakumullah. Saya diundang tausiah di Cilangkap. Masjidnya itu besar. Pada waktu itu satu menara biayanya 1 miliar beberapa tahun yang lalu. Tapi jamaahnya sedikit. Saya tanya, apakah di sini minoritas muslimnya? Tidak Pak Kiai. Kok cuma segini yang hadir? Ada 3 hal. Karena saya hadir diundang peringatan Maulid Nabi. Mereka tidak mau datang karena mereka mengatakan memperingati Maulid Nabi adalah bid'ah. Pernah dengar begitu? Kalau sudah dibilang bid'ah, tidak ada hasanah, semuanya dolalah. Kalau sudah dolalah, finnar. Sepakatkah Bapak Ibu? Sepakat apa tidak? Ini realitas loh Bapak Ibu rahimah. Saya ngomong ini sedih, prihatin saya.
Yang kedua, ada dua ustadz. Satunya suka kunut, satunya tidak suka kunut. Kan ini persoalan sholat kan? Semestinya sholat itu menjadi sarana pemersatu. Ustadz yang suka kunut sudah ada di depan. Ustadz yang tidak suka kunut datangnya belakangan. Begitu tahu ada ustadz yang suka kunut, yang tidak suka kunut, sholat jamaah enggak? Pulang. Coba. Berikutnya yang tidak kunut, ngancam. Gue harus datang lebih awal. Datanglah lebih awal, mungkin jam 2 udah berangkat. Supaya apa? Supaya sholat subuhnya tidak ada kunut. Begitu imam yang sudah datang itu tidak suka kunut, imam yang suka kunut datangnya telat. Begitu udah, udah dulu Anda. Apa yang terjadi? Pulang, tidak ikut sholat berjamaah. Yang jadi korban masjid. Bapak Ibu sepakat nggak sih dengan kondisi seperti ini? Tidak. Diundang jauh-jauh sekitar 35 km dari rumah saya untuk tausiah Ramadan. Begitu sampai, saya sendirian bersama muadzin. Begitu iqamah, yang datang kurang dari 10 orang. Saya tanya, minoritaskah muslim di sini? Tidak, mayoritas. Kok yang sholat segini? Itu dia. Dulu masjid ini sholat tarawihnya sekian. Yang tidak sepakat dengan sekian rakaat berupaya merebut kepengurusan masjid. Sukses upayanya. Dilakukanlah sholat tarawih jumlahnya sekian rakaat. Sekitar masjid itu rata-rata sekian rakaat. Apa yang terjadi? Bubar, keluar semua cari masjid yang lain. Bapak Ibu sepakat dengan kondisi ini? Mau dipertahankan? Rusak kalau sholat digunakan materi perpecahan. Masalah kunut, tidak kunut, berkunut, sah nggak sholatnya? Sah. Masuk surga nggak? Masuk surga. Loh kenapa? Masjid sampai menjadi kurban. Tolong dah orang yang punya mindset seperti ini hilangkan semua. Ayo kita ngaji dengan benar tentang masalah sholat. Jangan digunakan sarana perpecahan. Mi'raj, hati harus suci. Hilangkan perpecahan. Kata Nabi, alaikum bil jamaah. Coba kalian itu bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jangan pecah. Wala tafarraqu. Bersatu padu di tali Allah. Kajilah Al-Quran, kajilah Al-Hadis, bawalah umat sesuai dengan inti Al-Quran ataupun Al-Hadis, jangan dibawa kepada kelompok. Pada suatu saat saya datang ke sebuah kota, saya nanya masjid, di mana Pak ada masjid? Bapak mau cari masjid yang ada kunutnya apa yang tidak? Loh, emang kenapa? Ada dua masjid, masjid kunut sama masjid nggak pakai kunut. Loh, ini bisa pecah gara-gara kunut. Apa alasannya yang nggak pakai kunut? Nabi tidak pernah kunut. Wow. Kata siapa?
Masalah kunut atau tidak, ini hasil ijtihad. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan di dalam sholat subuh tidak ada kunut. Apa dasarnya? Hadis Nabi. Qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahron. Nabi itu kunut hanya 1 bulan. Di dalam sholat apa, Bapak Ibu? Kunutnya Nabi di dalam sholat apa? Maghrib, Isya, subuh. Nabi kunut hanya 1 bulan karena berisikan tentang masalah rasa jengkelnya Nabi kepada kafir Quraisy yang telah membunuh syuhada muslim. Minta, ya Allah, tolong berikan azab terhadap kaum ini. Seorang Nabi tidak layak berdoa seperti itu, ditegur oleh Allah. Maka Nabi menghentikan kunutnya. Terus ada orang mengatakan Nabi tidak pernah kunut. Benar apa salah? Ayo, benar apa salah? Tadi kan hadisnya, qanata Rasulullah, Nabi berkunut. Berarti Nabi pernah kunut apa tidak? Nah, kalau begitu jangan dipersoalkan. Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan di dalam sholat subuh ada kunut. Apa sumbernya, dalilnya? Wa amma fi subhi, adapun di dalam sholat subuh, lam yazal hatta faraqad dunya, Nabi tidak pernah meninggalkan kunut hingga Nabi wafat. Nabi kunut enggak? Di dalam sholat apa? Maksud saya menyampaikan ini, jangan kita tasawuf, jangan kita fanatik kelompok atau golongan. Maka ada masjid A, masjid B, masjid C sesuai dengan kelompoknya. Padahal Allah berfirman, ini Sohibul Fadilah Ahlullah Ustadz Hamim. Oh, saya cinta banget sama beliau. Saya bukan cinta-cintanya loh ya. Nanti dikira apa gitu. Ya begitulah. Kenapa? Beliau kan ahlullah, keluarganya Allah. Saya suka, saya tengeri. Tengeri itu apa ya? Saya tandai. Nah, kalau saya khutbah, saya membaca ayat ini, pasti beliau bacanya ayat itu. Karena beliau imam. Maka harus dimuliakan, harus dieman-eman tuh Ustadz Hamim itu. Ya, harus dijaga betul kesehatannya, sarapannya, makan siangnya, makan malamnya. Loh iya, ahlullah itu. Apa kata Allah? La masjidun. Itulah artinya pasti. Yang namanya masjid usisa ala taqwa, dibangun di atas takwa. Zaman Nabi tidak ada masjid sahabat Ansor, tidak ada masjid sahabat Muhajirin, semuanya satu, Masjid Nabawi. Udah. Nah sekarang masjid kita berkelompok-kelompok. Loh kalau gitu jenisnya takwa atau bukan? Bukan. Ini baru sirah loh Bapak Ibu ya, tentang masalah sholat. Belum bagaimana tata cara sholat yang harus dibenarkan, diluruskan. Saya meluruskan berdasarkan hadis Nabi, bukan berdasar kelompok. Maka ketika bicara fikih, saya sampaikan semua hasil ijtihad ulama, terserah mau pakai yang mana. Kembali masalah kunut, semua harus pakai ilmu. 55 tahun yang lalu saya masih ingat membaca sebuah kitab. Ada salah seorang ulama namanya Ibnu Ruslan. Dia mengatakan sebuah makalah, kullu man ya'malu bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja beramalia tanpa dibarengi ilmu,
maka amaliyahnya itu tertolak, la tuqbalu, tidak diterima. Satu contoh